konteks imsak dalam dunia medsos itu bisa dua mana, mengurangi durasi medsos kita atau imsak dalam konteks memilih konten-konten yang ada, sehingga tetap bahwa medsos itu tetap menjadi sarana, banyak manfaat yang kita dapatkan, begitu mudah kita dengan medsos, apa saja ada, kan sekarang yang ngontrol kita. Karena apa? Karena betapa bahwa kemudian segala hal yang tidak baik di dunia ini itu kuncinya satu sebenarnya sebabnya. Betapa manusia tidak bisa imsak, tidak bisa mengendalikan diri. Puasa bukanlah halangan kita untuk tetap beraktivitas, termasuk beraktivitas dalam dunia medsos. Tetapi sekarang ketika kita berhadapan dengan dunia media sosial, kita sekarang punya rem. Latihan untuk mengendalikan diri di dalam memilah dan memilih konten-konten apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita ada di Cafe Gerak-Gerik di Bilangan Ciputat. Ya, sambil nunggu ngabuburit. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana sih mengisi kegiatan Ramadan. Ya, kita tahu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa naumu shaimin ibadah. Jadi tidurnya seorang yang berpuasa itu ibadah. Nah, bagaimana kita mengisinya? Apakah kita boleh mengisinya dengan scroll-scroll medsos? Sambil nunggu buka nih scroll-scroll medsos lah gitu. Ya, atau kita isinya dengan zikir, atau bisa dikombinasikan antara keduanya. Jadi sekali scroll astagfirullah, sekali scroll subhanallah, sekali scroll lagi alhamdulillah, gitu-gitu. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta ini dan juga wakil ketua di STAI Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas sekali nih kayak puasa Ustadz. Biar kelihatan puasa. Nah, ya kan banyak cara ya untuk mengisi puasa ini. Ya kita tahu lah puasa kan kita lapar, haus, dahaga gitu. Dan ya kita pengen mengisinya tuh dengan yang fun-fun gitu loh. Ya scroll di media sosial gitu kita. Atau ya bahkan ya bagi sebagian orang kan tidurnya seorang puasa aja yaitu ibadah. Ya berarti kegiatan lain pun yang tidak ada kaitannya dengan ibadah gitu, itu juga bernilai ibadah kayak scroll media sosial gitu. Ya gini ya Mas Rifki dan teman-teman Tauhid Cinta, karena yang namanya Ramadan di era medsos itu memang tantangannya beda ya. Artinya apa? Bagaimana Ramadan itu tetap istimewa. Bulan yang Ramadan, bulan mulia itu tidak sekedar bulannya, tapi kita juga istimewa. Dan itu sangat tergantung bagaimana kita mengisi Ramadan. Kemudian persoalannya ini, Ramadan itu kan memang ibadah fisik ya, salah satunya. Bagaimana kita bisa menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan itu tidak mudah gitu ya, tidak ringan, sehingga kemudian repotnya kalau orang sudah terbiasa di luar Ramadan dengan medsos, scroll tiba-tiba udah 3 jam, ngelihat IG, lihat apapun tiba-tiba sudah zuhur dan sebagainya. Apakah kemudian kegiatan-kegiatan itu bisa juga terus dilanjutkan? Tetapi kita pengen kira-kira begini kan, anak muda scroll jalan tapi Ramadannya istimewa, ya. Puasanya oke gitu ya. Ya sesungguhnya beragama itu Mas Rifki itu tidak sulit. Bahkan Rasulullah kan mengatakan yasiru wala tu'asir ya. Jadi mudahkanlah seseorang untuk menjalankan ibadah, jangan dipersulit. Artinya apa? Perspektif agama untuk manusia itu bukan menyulitkan, tapi mempermudah hidup mereka. Kira-kira begini gambarannya. Bagaimana sih kita tetap bisa hidup nyaman, bahagia, tapi juga Allah ridho. Sehingga kemudian bagaimana scroll itu tidak bermakna al-muslimu tarkuhu malayak nih. Muslim yang baik itu diharapkan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya artinya apa? Bukan masalah scrollnya kemudian,
ngabuburitnya dengan scroll dari habis subuh sampai maghrib, itu nggak terasa itu. Atau kemudian dengan tidur. Poinnya kan bukan itu. Poinnya apakah kemudian apa yang kita lihat di media sosial itu manfaat buat kita atau enggak. Maka hadis yang namanya puasanya, tidurnya orang yang berpuasa ibadah itu kan asumsinya bukan kemudian tidur sajalah ngisi Ramadan, tapi seandainya engkau tidak bisa menjaga hal-hal yang membatalkan bahkan tidak menjadikan ibadah puasamu diterima, maka tidur akan menjadi lebih baik. Saya kok sepakat dengan cara pandang Gus Bahak ya. Ketika ada orang protes, Gus Bahak, saya punya tetangga nih kalau malam tidur melulu, gitu. Kata Gus Bahak, baguslah, gitu. Kalau dia kemudian nggak tidur, boleh jadi malah kemana-mana. Boleh jadi nongkrong, gibah, boleh jadi dia kalau punya uang ke kehidupan malam dan sebagainya. Maka tidur orang yang seperti itu lebih baik. Tetapi kenapa tidak kita juga memandang bahwa hadis itu, kata Kanjeng Nabi kira-kira, seandainya engkau berpuasa, tidak bisa menjaga lisanmu dari omongan yang tidak benar, tidak bisa menjaga pandanganmu dari hal-hal yang Allah tidak ridho, maka tidur menjadi menyelamatkan dan dihitung ibadah. Tapi kalau kita isi kegiatan Ramadan dengan hal-hal yang istimewa, apakah kemudian kita kajian, apakah kita kemudian membaca Quran atau membaca buku, membaca buku PDF lewat gadget kita, itu akan lebih baik daripada kemudian sepanjang hari kita tidur gitu. Poinnya kan sebenarnya itu, bagaimana kemudian kita sesuaikan saja. Artinya apa? Kita tidak haruslah dengan Ramadan itu libur selama 1 bulan di masjid terus gitu. Ibadah pun, bekerja pun, kalau kita niatkan untuk hal-hal yang baik, mengisi Ramadan kita juga bagian dari mengistimewakan Ramadan dengan amalan-amalan yang baik. Saya kira itu secara umum pandangan bahwa scroll pun boleh, tapi zikirnya jangan ditinggal. Nah, artinya apa? Bagaimana kemudian kita scroll sesuatu, konten-konten yang jangan melupakan Allah, yang mengaitkan akan zikir. Dan kemudian biasanya kan di media sosial itu kan ada algoritma yang kalau kita scroll pertama sesuatu yang baik, ya doa-doa pendek, ngomongin tentang tata cara ibadah atau kajian-kajian tentang puasa, maka kemudian scroll itulah zikir sebenarnya. Ya tadi Ustadz menyebutkan tentang itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya seorang muslim yang baik itu meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat baginya gitu. Jadi konten dari media sosial itu scroll itu juga kita harus ambil yang positifnya. Betul. Yang bermanfaat bagi kita ya, karena kan kita juga puasa itu bukan cuma fisik kita ya, memang fisik kan juga banyak, ada puasa mata gitu, puasa telinga, puasa mulut, segala macam. Nah kadang-kadang ya dengan scroll itu kan juga kadang-kadang random juga gitu, tiba-tiba muncul ada video yang gosip-gosip gitu, atau misalkan yang berpakaiannya tidak menutup aurat gitu, misalkan kayak gitu. Ya ini kan algoritmanya bisa jadi ya kadang-kadang ada juga muncul yang seperti itu, walaupun kalau udah algoritma sesuai dengan apa yang kecenderungan kita scroll itu. Dalam konteks ini ya bagaimana kita memilah konten-konten itu? Media sosial itu kan tidak dalam jangkauan kita yang muncul konten-konten. Nanti kalau kita scroll kan kadang-kadang algoritmanya kan tidak 100% ya. Tiba-tiba habis tentang doa, tentang ibadah muncul yang gitu. Kemudian ya mengganggu ibadah puasa kita. Maka yang kemudian kita bisa lakukan ya pakai rumus. Kata Kanjeng Nabi kan adratul ula laka wa natusani alaika. Jadi kalau memang tiba-tiba muncul ya jangan kemudian khusyuk di situ. Itu rezeki. Ya, itu laka. Laka itu ya anugerah. Segera istighfar, konteksnya zikir lagi, dan kemudian kita alihkan kepada konten-konten yang positif. Intinya sebenarnya yang ingin saya katakan sebenarnya buat teman-teman sahabat generasi milenial, Gen Z dan sebagainya, puasa atau ibadah apapun sesungguhnya tidak harus mempersempit kita untuk beraktivitas.
Jangan puasa disalahkan, wah gara-gara puasa nih, kemudian produktivitas kerja menurun, sehingga kemudian libur aja deh, gara-gara puasa nih, kemudian A, B, dan C. Tetapi yang mesti kita lakukan, bagaimana kita maintenance, bahwa betul tadi, yang namanya puasa itu bukan sekedar fisik, nggak makan, nggak minum, tapi bagaimana kita mempuasailah tahun ini, mempuasai segala sesuatu yang bukan saja membatalkan ibadah puasa kita, yang menjadikan ibadah puasa kita muspro, hanya sekedar lapar dan dahaga. Oleh karena kan imsaknya yang penting sebenarnya. Jadi ketika kita belajar melakukan puasa, puasa bukan tujuan. Puasa sebenarnya metode yang ditawarkan Allah agar kita punya pengendalian diri. Lah itu sebenarnya yang paling penting. Bagaimana kita latihan mengendalikan diri di dalam konteks menggunakan medsos kan sebenarnya Mas Rifki. Jadi medsos itu alat, medsos itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Tapi bagaimana kita punya pengendalian diri, konten-konten mana yang kemudian bisa menjadikan kita lebih baik, tidak melupakan Allah, tetapi bagaimana scroll yang mengingatkan kita akan Allah. Kita tetap bisa beraktivitas, teman-teman yang suka olahraga silakan olahraga, teman-teman yang bikin konten silakan bikin konten, yang kerja silakan, yang bekerja di dunia entertainment silakan, tetapi jangan melupakan kegiatanmu itu, ada imsak di situ. Ada pelajaran pengendalian diri. Saya ingat Sayyidina Nasr itu mengatakan begini, puasa sebenarnya latihan ditawarkan Allah agar kita belajar mengikuti kehendak Allah dibandingkan dengan kehendak diri kita. Sehingga kalau itu kita latih, boleh melakukan apapun, tapi ada koridor. Allah ridho enggak? Allah suka enggak dengan apa yang kita lakukan? Kalau enggak, kemudian kita imsak. Lah itulah puasa yang sesungguhnya. Jadi tetap punya aktivitas, punya produktivitas yang tidak menurun, tetapi puasa tetap kita bisa lakukan. Oke, puasa adalah imsak ya, pengendalian diri. Ya, kita tahu bahwa ya orang Indonesia nih kecenderungannya misalkan spend berapa? 4 sampai 8 jam gitu ya, bahkan untuk scroll-scroll di media sosial. Kalau udah bosen di Instagram, ke TikTok, kalau TikTok bosen di YouTube gitu, karena banyak platform gitu ya. Nah, dalam konteks imsak ini atau pengendalian diri, misalkan kita dalam sehari itu menghabiskan waktu 4 jam dalam bermedia sosial, itu kan ada gairah atau ada nafsu di situ gitu ya. Nah, mungkin dengan imsak ini kita kurangi jadi 2 jam gitu, bahkan jadi 1 jam gitu. Itu juga bagian dari puasa medsos. Betul. Jadi konteks imsak dalam dunia medsos itu bisa dua mana Mas. Bagaimana kita medsos dalam konteks imsak mengendalikan diri, nggak mungkinlah kita langsung cut semuanya dari medsos, kita kurangi tadi, mengurangi durasi medsos kita, atau imsak dalam konteks memilih konten-konten yang ada, sehingga tetap bahwa medsos itu tetap menjadi sarana, banyak manfaat yang kita dapatkan, begitu mudah kita dengan medsos, apa saja ada, tinggal bagaimana kemudian kita menggerakkan jari-jari kita itu, atau kemudian dengan voice comment apa yang kita mau lihat. Kan sekarang yang ngontrol kita. Karena apa? Karena betapa bahwa kemudian segala hal yang tidak baik di dunia ini itu kuncinya satu sebenarnya sebabnya. Betapa manusia tidak bisa imsak. Betapa manusia tidak bisa mengendalikan diri. Maka berharap kemudian kuncinya, kesimpulannya sebenarnya puasa bukanlah halangan kita untuk tetap beraktivitas, termasuk beraktivitas dalam dunia medsos, tetapi sekarang ketika kita berhadapan dengan dunia media sosial, kita sekarang punya rem, latihan untuk mengendalikan diri di dalam memilah dan memilih konten-konten apa saja yang kemudian kita lihat, dan paling tidak kita mengurangi, kita spend waktu yang kita kurangi itu untuk hal-hal yang kemudian mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lain. Oke, terakhir Ustaz. Ada istilah apa? Killing time, membunuh waktu atau melipat waktu gitu. Kalau kita puasa tuh kecenderungannya pengen cepet-cepet maghrib aja bawaannya. Jadi kita sahur nih, terus kita kedip mata udah maghrib gitu misalkan. Jadi pengen Ramadan ini cepat berlalu, karena mungkin ya bagi sebagian orang berat gitu, menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu segala macem gitu. Tapi
kita bisa akan menggeser perspektifnya Ya. bahwa ini adalah bulan yang berkah, ini Ya. adalah bulan yang penuh ampunan, maghfirah, penuh cinta, rahmah gitu, dan ya kita dijauhkan dari api neraka dan lain Ya. sebagainya gitu. Nah, mindset ini yang perlu ditanamkan. Jangan mencoba di Ramadan ini melipat waktu, bahkan membunuh waktu, pengen mempercepat waktu gitu loh. Tapi justru gunakan sebaik-baiknya dengan yang maksimal, dengan ibadah yang bisa kita lakukan. Karena bisa jadi ya nauzubillah min dzalik gitu, misalkan belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan berikutnya. Saya kira sepakat ya bahwa kalau dulu Rasulullah dan para sahabat itu ketika Ramadan berlalu menangis mereka. Betapa bahwa kemudian bulan-bulan di saat yang Masya Allah luar biasa, yang istimewa, Allah menawarkan berkah, maghfirah, dan rahmat itu akan segera meninggalkan mereka gitu. Oleh karenanya saya kira Ramadan tahun ini menjadi sukses buat kita semua. Karena apa-apa itu butuh ilmu, Mas Rifki. Kalau ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang apa saja yang kita bisa lakukan selama Ramadan, bisa puasa, qiyamu laili Ramadan, menghidupkan malam-malam dengan Ramadan, bisa mengakrabkan diri dengan Quran, bisa kita isi dengan iktikaf, bisa isi dengan berbagi. Ramadan adalah bulan berbagi, apalagi kalau udah 10 hari terakhir kita berlomba-lomba meraih Lailatul Qadar. Artinya apa? Kalau kita rubah saja cara melihatnya, Ramadan itu bukan beban, tapi sebagai sebuah anugerah, maka ya kita kemudian akan betul-betul menggenggam Ramadan, menjalani Ramadan dengan kenikmatan, dengan kekhidmatan, dengan kekhusyuan. Bahkan kan kalau para ulama mengatakan bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu bulan istiqdad dan tajribah. Bagaimana kemudian kita persiapkan diri kita menyambut Ramadan, kemudian kita latihan, maka disebut targhib kan. Ketika menyambut Ramadan gembira, tapi sedih ketika meninggalkan Ramadan. Oleh karenanya, ya Ramadan ini tawaran Allah untuk jadi tamu Allah di bulan yang suci, dan Allah akan muliakan kita. Tergantung kita apakah melihat Ramadan baik, mulia, mau enggak diundang jadi tamunya. Jangan sampai kira-kira Ramadannya saja yang istimewa, tapi kitanya tidak teristimewakan. Dan Rasulullah kan pernah mengatakan, rohima anfu rojulin, maka sungguh akan menyesal, sungguh akan bersedih seseorang yang ketemu Ramadan dan tidak terampunkan dosanya di akhir Ramadan. Saya kira ini perspektifnya, saya sepakat dengan Mas Rifki, butuh ilmu, ya butuh cara pandang yang berbeda tentang betapa istimewanya Ramadan. Belum tentu kita dapat ketemu Ramadan tahun depan, maka ya kita kasih yang terbaik di Ramadan tahun ini sehingga Ramadannya istimewa, kitanya juga teristimewakan. Oke, terima kasih, Ustaz, luar biasa. Jadi puasa itu bukan cuma puasa fisik, juga puasa rohani ya, tapi juga puasa media sosial. Jangan menghabiskan atau melampiaskan nafsu bermedsos, mari kurangi, cari karena ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, dan penuh kasih sayang Allah gitu. Ya mari kita ibadah yang bisa menjadikan kita istimewa di bulan yang istimewa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.